Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam acara Bertumbuh bersama GB Menhop. Dan dimanapun saudara berada, saya berharap Tuhan menyertai saudara dan saudara selalu dalam keadaan baik. Nah, hari ini topik pembicaraan kita adalah tentang bagaimana dalam situasi yang terburuk sekalipun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita baca bagaimana seorang nabi seperti Yesaya, dia menggenapi rencana Tuhan justru di masa-masa yang sulit. Mari kita dengar dan kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nah, kita melihat bahwa seringkali kesusahan dipakai oleh Tuhan menjadi cambuk untuk Tuhan bisa berjumpa dengan umatnya. Yesaya dipanggil untuk menghadapi situasi yang tidak mudah, saudara. Dan dia juga sendiri dalam keadaan yang dia katakan tidak layak. Dia najis bibir. Dan keadaan yang sulit adalah seringkali dipakai Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada umatnya. Tuhan ingin berjumpa dengan umatnya, seringkali tidak bisa memakai masa yang tenang, melainkan masa atau keadaan yang sulit. Dan keadaan yang sulit seringkali membentuk kita, memaksa kita untuk memalingkan wajah kepada Tuhan. Karena itu, hal yang paling dasar dan utama bagi kita adalah kita tetap percaya bahwa di dalam kesulitan, Tuhan sekali-sekali tidak meninggalkan kita. Tetapi Dia memantau, Dia melihat respon kita terhadap kesulitan itu. Apakah kita tetap teguh, setia, dan mengandalkan Dia?
maka kita akan tergolong orang-orang yang diberkati, bukan tergolong orang-orang yang dikutuk. Kalau kita tetap mengandalkan Dia. Di bagian tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai berbagai cara untuk menggoncang manusia, untuk sadar, untuk kembali kepada Dia. Berbagai cara, bahkan kalau perlu dengan cara menggoyahkan manusia itu tidak bisa diam di satu tempat. Dikatakan harus pergi sampai kota-kota sunyi, semua sampai sunyi. Itu dimaksudkan Tuhan supaya manusia berpaling kepada Allah. Berbagai cara Tuhan ingin menggoncang manusia. Tujuannya apa? Bukan Tuhan ingin menyengsarakan kita, tetapi tujuannya supaya kita selamat, supaya kita terhindar dari kebinasaan. Nampaknya memang tidak enak, harus ada goncangan seperti saat sekarang ini. Kenapa harus ada COVID-19, pandemi yang makin meluas? Kenapa harus ada ini? Kenapa harus saya alami ini? Ya, memang Tuhan memakai segala cara, seperti Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Dia menggunakan segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, kita jangan berkecil hati. Dikatakan Israel akan disapu bersih, tetapi kalau ada tunggul-tunggul di sana, kalau ada iman-iman kepercayaan di sana, kalau masih ada tertinggal benih-benih iman di sana, maka Tuhan akan mengasihani, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menumbuhkan kembali. Dan kita lihat sekarang bagaimana Israel sudah dipulihkan sejak ketika mereka ada di Babel, ditawan oleh Nebukadnezar. Sekarang janji Allah tetap digenapi terhadap bangsa itu. Hari ini kita mau dengar beberapa firman Tuhan, beberapa kesaksian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, bahwa kita harus mengerti sesungguhnya di masa-masa sulit kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit membagikan sharing di acara BBM, Bertumbuh Bersama Menhope. Pada saat-saat ini keadaan memang kurang begitu baik karena virus corona. Juga hampir segala aspek kehidupan terdampak oleh COVID-19 ini. Tetapi kita percaya, seperti yang tercatat dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masalah, pergumulan, tantangan boleh ada, tetapi kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan bisa memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat dan pertolongan, sehingga bersama dengan Tuhan kita bisa melewati setiap permasalahan dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Terkadang justru melalui masalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti contoh para tokoh Alkitab. Yang pertama Daniel bertemu dengan Tuhan justru ketika berada dalam goa singa. Daniel merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, justru di dalam dapur api, kepribadian Allah mewujudkan dirinya. Dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel 3 ayat 17-18, kita bisa belajar mengenai komitmen untuk setia kepada Tuhan, walaupun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Tuanku Raja,
jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita juga bisa belajar untuk mempunyai komitmen seperti itu. Mungkin permasalahan kita masih belum selesai. Penyakit kita mungkin masih belum disembuhkan. Kita masih belum menerima pemulihan. Tetapi kita mau tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Contoh yang ketiga, seperti kehidupan Daud. Perjumpaan yang begitu intim dengan Tuhan justru terjadi di masa-masa sulitnya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3, Daud menggunakan kata "ia" untuk menyebut Tuhan. Namun dalam ayat 4 sampai ayat 5, kata "ia" berubah menjadi "engkau". Yang menarik adalah perubahan penyebutan kepada Tuhan, berubah menjadi lebih intim, dari "ia" menjadi "engkau". Justru ketika Daud berada dalam lembah kekelaman, Daud menyatakan tidak takut bahaya dan percaya Engkau Tuhan beserta Daud. Ayat 5, ketika di hadapan lawan, justru Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud. Saat ada masalah, mari kita jangan menjauh dari Tuhan, tetapi justru kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Beberapa waktu lalu saya terima sebuah pesan WhatsApp. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jalan salib stop, Paskah tak pasti, Corona datang, membuat seakan-akan ritual yang telah berjalan ribuan tahun adalah hal yang rapuh. Ketika Corona datang, membuat engkau menyadari Tuhan tidak melulu ada di keramaian, tetapi Tuhan justru ada di kesunyianmu, di kesendirianmu. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang lebih berkuasa selain Tuhan sendiri. Apakah kalimat di atas menyadarkan kita? Harusnya iya. Mari tetap kuat di dalam Tuhan, terus mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Akhir-akhir ini kita sedang berada dalam kehidupan di akhir zaman. Tanda-tanda zaman sudah jelas memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk kita semua. Saudara, goncangan demi goncangan itu pasti akan terjadi. Kalau kita lihat keadaan sekitar kita, bukan saja di Indonesia, bukan saja di kota Batam, tapi di seluruh dunia merasakan wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih tetap ada. Nah, dengan begitu saudara, kita bisa lihat bagaimana goncangan ini sedang melanda dunia. Goncangan ini sedang melanda anak-anak Tuhan juga. Bukan berarti anak-anak Tuhan bebas dari setiap goncangan, tapi firman Tuhan berkata bagaimana orang-orang yang menjadi anak-anaknya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan mempunyai jalan keluar saat menghadapi setiap goncangan. Hari ini kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Bagaimana caranya kita melewati goncangan yang terjadi. Yang pertama saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang melewati goncangan, menjadi pemenang dalam kehidupan ini, kita harus mempunyai cara pandang yang benar kepada Tuhan. Cara pandang itu yang menentukan kehidupan kita. Cara pandang yang sesuai yang Tuhan inginkan.
dalam cerita pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air dalam Matius 14. Dikatakan bagaimana perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 24 berkata, kemudian apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu murid-muridnya sedang berada di tengah danau. Dan ternyata ada angin sakal. Angin sakal itu membuat perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya itu diombang-ambingkan hingga hampir tenggelam. Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan di tengah laut, diombang-ambingkan badai, pasti akan dilanda kekhawatiran, ketakutan. Dan saat itu saudara, Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus ada. Ya, walaupun Tuhan Yesus tidak berada dalam satu perahu, tapi Tuhan lihat dari kejauhan. Dan Tuhan meresponi dan dia akhirnya mau menolong murid-muridnya yang tengah dilanda ketakutan. Singkat cerita, apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus hendak menolong, menghampiri murid-muridnya, ternyata murid-murid itu berkata seperti ini, saudara. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ayat 26 ya saudara ya, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, apa yang terjadi saudara? Mereka melihat hantu katanya. Mereka melihat hantu. Seringkali kalau orang sedang dilanda ketakutan, sedang dilanda oleh kekhawatiran, dilanda oleh masalah yang menekan, kita seringkali gagal fokus. Kita seringkali gagal fokus dalam melihat apa yang sedang terjadi. Murid-murid mengalami seperti itu. Padahal sebelum mereka menaiki perahu itu, mereka sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya. Dan murid-muridnya melihat hal itu. Tetapi saat murid-muridnya ada di tengah-tengah danau, di dalam perahu, diombang-ambingkan oleh badai, dan akhirnya mereka dilanda ketakutan, mereka menjadi gagal fokus. Seharusnya mereka memiliki cara pandang yang baik, saudara. Seharusnya dia bisa lihat itu Yesus yang sedang berjalan, Yesus yang pasti akan menolong. Tetapi karena dia ditekan oleh ketakutan, ditekan oleh kekhawatiran, dia salah cara melihatnya. Seringkali anak Tuhan seperti itu, saudara. Pada waktu kita sedang dilanda goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, goncangan sakit penyakit, atau apapun juga, seringkali kita hanya melihat masalahnya yang besar. Seringkali kita melihat, oh masalahnya terlalu besar, seperti tembok yang mengelilingi kita, seperti badai yang membuat perahu kehidupan kita hampir tenggelam. Itu yang terjadi pada waktu angin ribut melanda perahu murid-muridnya. Pada malam hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo miliki cara pandang yang benar yang Tuhan inginkan. Jangan kita sedikit-sedikit melihat masalahnya besar Tuhan. Kekuatan saya nggak cukup, pengalaman saya nggak bisa, uang saya nggak bisa Tuhan. Yang saya harapkan kantor, investasi, semuanya kosong akhir-akhir ini. Tidak bisa menolong saya, jabatan saya, relasi saya 0-0, tidak bisa. Saudara, dengar baik firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, masih ada tangan Tuhan, masih ada Tuhan yang akan menolong perahu kehidupan saudara dan saya. Miliki cara pandang yang benar. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Seharusnya kita bisa melihat, oh kuasa Tuhan besar, kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan pasti kita alami. Yang terjadi malah sebaliknya yang dialami oleh murid-muridnya. Saudara, singkat cerita, Petrus saat itu dia berani. Dia coba melangkah di atas air, di atas badai. Dia coba melangkah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lihat. Ayat selanjutnya berkata, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ini yang sering terjadi, saudara. Pada waktu kita mulai berdoa, berharap kepada Tuhan, doa kita belum dijawab, kita mulai rasa-rasa
Benar gak nih doa gue dijawab? Benar gak nih pengharapan saya? Benar gak Tuhan Yesus ini hidup? Benar gak Tuhan tolong saya? Padahal kita harus percaya. Saat kita berdoa, saat kita berharap kepada Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan pasti tolong. Lihat yang terjadi. Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Ayat 29 berkata, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, akhir-akhir ini kita perlu fokus yang benar kepada Tuhan. Karena kalau cara pandang kita salah, kita hanya melihat suatu masalah, kita hanya lihat badainya saja. Seperti Petrus saat itu yang mau berjalan di atas air, tapi dia rasa-rasanya, dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat sekeliling. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin saya berjalan di atas mujizat. Ya, dalam mujizat. Nggak mungkin saya bisa melewati goncangan ini. Kenapa? Cara pandangnya melihat kelemahannya. Dia mengukur kelemahannya sendiri. Dia mengukur dengan kekuatannya. Saudara, pada waktu kita mau melihat cara pandang yang benar, kita jangan sekali-sekali dengan mengukur kekuatan kita. Kekuatan kita ada batasnya. Pengalaman kita ada batasnya. Keuangan kita ada batasnya. Tapi pada waktu kita merubah cara pandang kita, ya, kita percaya, oh, di balik masalah ada Yesus. Di balik masalah Tuhan itu ada. Pasti masalah saya bisa saya lewati. Nah, persoalannya bagi kita yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Singkat cerita, bagaimana Tuhan menggambarkan orang-orang yang mau berbuah, orang-orang yang mau melewati badai, melewati goncangan, harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus memiliki gaya hidup yang menyembah, gaya hidup yang berdoa. Jadikan doa itu gaya hidup kita, penyembahan itu gaya hidup kita, firman Tuhan itu gaya hidup kita. Bukan sebaliknya, kita mengikuti gaya hidup dunia. Kita memuaskan daging kita. Dan akhirnya apa? Kita tidak melekat kepada Tuhan, tapi melekat dengan dunia ini, dengan kedagingan kita. Akhirnya apa? Akhirnya, seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes 15, kita berada dalam kehidupan yang di luar Tuhan. Dan di luar Tuhan tidak bisa berbuah, tidak bisa melewati goncangan. Tetapi pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, di dalam aku, kamu akan berbuah. Kamu akan melewati goncangan. Kamu akan berhasil. Hidupmu akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, tidak lain tidak bukan. Apabila kita mau melewati setiap goncangan, kita mau menjadi pemenang, Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan mau kita kembali kepada Bapa. Saudara, COVID-19 bukan hanya kita diam di rumah, stay at home. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya kita merenungi kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tapi ada satu hal yang positif. Saudara harus tahu bagaimana Tuhan menyiapkan waktu untuk kita berdiam diri di dalam Tuhan. Untuk apa kita berdiam diri? Kita harus lihat kehidupan kita. Kita harus introspeksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah benar di dalam tracknya Tuhan? Apakah kehidupan kita memang sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan? Kita harus ingat, Tuhan, perbuatan saya bagaimana ya? Dosa saya seperti apa ya? Tuhan, seberapa jauh kehidupan saya saat ini? Seberapa jauh jam doa saya? Ibadah saya terlalu jauh, Tuhan. Saya sudah jarang lagi berdoa, jarang lagi percaya kepada Tuhan. Saya jarang lagi beribadah, saya tidak lagi membaca firman Tuhan.
Mungkin itu yang kita alami. Tapi kita lihat saudara, ada satu cerita dalam Lukas 15 ayat 17. Bagaimana anak yang terhilang, si bungsu kembali kepada bapa. Singkat cerita, si bungsu meminta harta warisan dan akhirnya diberikan kepada si bungsu. Lalu si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia berfoya-foya. Dia hidup dalam kedagingannya. Dia memuaskan hawa nafsunya. Sampai suatu titik semuanya lenyap. Habis. Sampai-sampai si bungsu ini, anak yang terhilang ini, mau makan saja hanya ampasnya binatang babi, saudara. Sampai demikian, goncang ekonominya, goncang. Tetapi responnya yang kita lihat. Saya baca ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, responnya saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara lihat, kembalinya anak yang terhilang kepada Bapa. Mungkin saat ini kita telah jauh dari Bapa. Dengan kesibukan kita. Kita jauh. Seakan-akan Tuhan itu jauh sekali. Kita di mana, Tuhan di mana? Melalui kejadian saat ini, Tuhan mau kita kembali. Ayo kembali. Ayo bertobat. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo kembali kepada Bapa. Anak yang terhilang pada waktu dia meresponi, dia mau kembali kepada bapaknya. Dia juga takut, saudara, jangan-jangan gak diterima sama bapak. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu anak yang terhilang ini, dia mau menuju ke rumahnya. Bapaknya marah gak? Nggak marah ternyata, saudara. Melainkan bapaknya menyiapkan jubah. Dia menyiapkan pesta, bergembira, bersuka cita. Karena anak yang terhilang telah kembali. Bapa di surga juga demikian. Sedalamnya kita jatuh pada hari ini. Kita jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Tapi karena kita meresponi panggilan Tuhan, kita mau kembali kepada Bapa. Bapa di surga tidak akan menghakimi saudara dengan katakan, wah kamu harus dihukum sekarang. Kamu tidak layak, kamu tidak layak. Tidak begitu, saudara. Pada waktu kita mau meresponi, pada waktu kita mau kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang salah, Tuhan akan peluk kita, Tuhan akan peluk kita. Dia akan memberikan berkat-Nya, Dia akan memulihkan kehidupan kita yang salah, dibenarkan, dibetulkan, menjadi kehidupan yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Pujilah nama Tuhan. Nah saudara, sharing-sharing yang begitu luar biasa. Saya berharap saudara bisa mengambil poin-poin penting daripada sharing yang dibagikan tadi. Bahwa sesungguhnya hidup kita benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus mengerti tujuan goncangan itu apa. Tujuan goncangan adalah supaya kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan seringkali saya ingatkan bahwa goncangan itu bisa menghasilkan 2 hal. Pertama, bisa menghasilkan kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa menjauh kepada Tuhan. Goncangan atau badai itu pasti ada di dalam hidup ini. Sama seperti hidup. Ada datang, pasti ada pergi. Ada hidup, pasti ada mati. Ada masuk, pasti ada keluar. Apa artinya? Artinya pencobaan, goncangan itu biasa di dalam hidup kita. Yang terpenting bukan bagaimana dia datang, bagaimana dia pergi.
Tetapi apa yang terjadi semasa goncangan itu kita alami, itu yang terpenting. Apakah makin menjauhkan kita dari Tuhan atau membuahkan buah-buah pertobatan dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang terpenting adalah selama goncangan itu, apa respon kita? Menghasilkan apa goncangan itu? Bukan kapan datang, kapan pergi, tetapi adakah buah-buah pertobatan yang kita hasilkan melalui goncangan itu? Pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sudah hampir 6 bulan kita mengalami ini semua. Dan saya ingin ingatkan, kita tidak perlu menghitung-hitung kapan dia datang, kapan dia keluar, kapan dia datang, kapan dia berhenti. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah selama pandemi ini, pelajaran apa yang bisa merubah hidup saudara? Dan sudahkah itu terjadi dalam hidupmu? Itu jauh lebih penting. Apa yang saudara alami dalam hidupmu? Perubahan apa yang sudah dihasilkan? Sudahkah pandemi ini menyebabkan engkau menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Itulah tujuan dari semua ini, supaya kita tampak indah di hadapan Tuhan. Saya berharap kita bisa menangkap ini. Saya mau kita semua belajar tujuan daripada pencobaan. Sebab kalau pencobaan itu sendiri, di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan ini biasa, tidak akan melebihi kemampuan kita. Tetapi yang terpenting adalah pencobaan ini apakah menghasilkan sesuatu, perubahan hidup kita yang ke arah menjadi lebih baik, atau bahkan ke arah yang lebih buruk. Ini pilihan saudara. Ini tekad yang harus saudara hadapi dengan responi dengan benar. Seringkali saya katakan di tengah goncangan justru orang menjauh dari Tuhan. Seperti murid-murid di Getsemani. Ketika tahu murid gurunya akan ditangkap, akan disiksa, malah mereka lemah. Dagingnya justru mengajak jauh dari Tuhan. Seolah-olah berkata Tuhan gak bisa diharapkan lagi. Goncangan demikian hebat. Lalu akibatnya mereka tertidur dan terhilang. Tetapi hari ini saya mau kita bangkit. Kita melihat, kita mengenali dengan benar. Tujuan goncangan adalah agar kita kembali ke tangan Tuhan. Agar kita kembali berbalik ke jalannya Tuhan. Tujuan goncangan adalah di masa sulit bukan untuk menyiksa kita, tetapi supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Dan bertobat yang diartikan sebagai metanoia adalah perubahan mindset, perubahan sikap dari cara perilaku kita hidup, cara perilaku kita untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengerti ini semua, maka goncangan itu tidak perlu ada lagi. Tuhan yang akan menyingkirkannya, Tuhan yang akan mengangkatnya. Seringkali saya ungkapkan, apakah kita mau berubah sebelum goncangan ini datang menerpa kita pribadi, atau kita tunggu goncangan itu menerpa kita pribadi lalu baru kita berubah? Saya memilih kita berubah sebelum goncangan itu terjadi. Sebab ketika kita berubah dan goncangan badai topan itu datang, kita akan lebih siap menghadapinya. Karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita. God bless you all. Tuhan memberkati, dan biarlah ini boleh menjadi satu pelajaran buat kita semua. Dan saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat sungguh jemaat GBI Menhop yang mendengar renungan sepanjang beberapa menit ini. Biarlah kami boleh mengambil pelajaran. Apa tujuan sebenarnya dari goncangan ini? Tujuan sebenarnya adalah Tuhan ingin kami kembali kepadamu. Tuhan ingin kami bertobat sungguh-sungguh dan menjalani semua hukum-hukum-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami. Kami tidak sanggup menghadapi ini sendiri. Roh kami
daging kami, semua kami serahkan kepadamu, agar bukan daging kami yang hidup, tetapi roh kami yang berkuasa, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Sekali lagi kami mengangkat tangan untuk teman-teman yang di rumah. Berkati Tuhan, lindungi dalam segala hal di tengah goncangan ini, agar mereka menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Mereka menang, bukan kalah, dan mereka melewati goncangan ini. Sampai ini diangkat oleh Tuhan, kami diketemukan dalam keadaan baik dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima renungan ini. Amin. Baik saudara, saya berharap saudara bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting daripada firman hari ini. Dan firman itu menghidupkan, firman itu menuntun, dan firman itu menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali besok malam dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.